murid-murid kita, yaitu untuk menjadi anak yang takwa kepada Allah, anak yang berguna. Hari ini bapak-bapak dan ibu sekalian, kita sangat prihatin. Sepertinya kebohongan di Indonesia saat ini sudah dilegalkan. Luar biasa. Kebohongan itu sudah tidak ada nilainya. Biasa saja. Orang bohong, orang khianat itu sepertinya hal yang wajar. Orang korupsi, ya Allah, sudah biasa. Dan kami ingin melahirkan satu saat, yaitu pemimpin agama. Kami membayangkan insya Allah satu saat akan lahir pemimpin nasional dan regional yang lahir dari rahimnya, yaitu Hidayatullah. Allahu Akbar. Yaitu apa? Pemimpin yang punya pemimpin yang jujur, yang betul-betul akan membawa keadilan dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Inilah yang harus kita harapkan. Dan bukan hanya saya, insya Allah inilah karena kami dengan seluruh pengurus akan mengawal program ini. Jadi dari kepada kepala sekolah dan itu. Inilah yang harus kita harapkan. Sampai kalau hari berikut saya kelupaan, saya harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara saya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat di belakang ini ada spesial ini, itu saya harus merumuskan saudara saya. Yaitu spesial itu adalah bantuan dari saudara saya yang tidak lain adalah Bapak Budi yang sembunyi di belakang. Silakan Pak Budi di belakang ini. Ini luar biasa. Silakan Pak Budi supaya kenal ini. Ya. Ini Pak Budi. Pak itu ini Pak Budi ini masya Allah. Kalau membantu spesial ini mana-mana. Di Al-Taufik kami dibantu, di sini dibantu. Katanya apa? Biar Allah yang membayar saya katanya. Jadi luar biasa. Terima kasih sekali Pak Budi. Mudah-mudahan banyak sama ibu ya. Dan segitu lah. Boleh jadi kalau tidak apa. Jadi berikutnya dengan DSM ini Pak yang punya Nabila, yang punya Al-Azhar sekarang lagi bangun Nabila Sekat. Luar biasa, ini masih anak muda yang berkarya itu. Dan ini saya tidak tahu, saya akan berbicara sambil menunggu ada rumah. Informasi di rumah sudah jalan belum? Belum, sudah jalan di rumahnya belum? Berjalan. Kalau berjalan saya akan menambah. Jadi insya Allah ini ibu dan bapak bahwa kembali bahwa Tuhan kita dulu ini awalnya adalah Allah didirikan oleh Al-Fatihah Ayahanda, yaitu pada tahun 60. Dimulai Ayahanda berdiri ini yaitu luar biasa, mulai dengan jualan di Johar. Jualan di Johar, yaitu kalau pagi habis salat subuh beliau itu dorong gerobak ya dibawa ke Johar. Sampailah itu terus berkembang masuk ke dunia penerbitan. Penerbitan pertama yang terbitkan adalah Yasin. Ya, beliau luar biasa. Jadi penerbitan Yasin dan Yusama terus berkembang dan berkembang. Sampailah tidak pada tahun 84, yaitu kami beserta para pendiri yayasan yang hadir di sini adalah yang ada di belakang. Saya akan kenalkan satu persatu. Pak Syekh ini salah satu pendiri. Ini Pak Syekh, ini Pak Syekh. Ini Pak Syekh adalah salah satu pendiri yayasan. Berikutnya adalah Pak Ayi. Pak Ayi silakan. Ya, ini adalah pendiri yayasan. Berikutnya adalah Pak Muhammad. Ini adalah pendiri yayasan. Lalu tadi saya lihat Pak Hashim. Silakan Pak Hashim, ini Pak Hashim. Ini adalah pendiri yayasan. Lalu ada lagi siapa? Pak Abdillah ada tak? Pak Abdillah bin Ali. Tidak ada ya? Pak Abdillah ada tak? Hasan tidak ada ya? Nah, yang tidak bisa hadir yaitu Pak Ali sekarang ini masih ada di Turki. Izin untuk bisa hadir. Ada 3 dari 12 pendiri yayasan yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu oleh ayah dan
selaku ketua bidang pendidikan, ya itu almarhum Ayanda Idrus, lalu almarhum Pak Abu Bakar, juga kemudian satu lagi almarhum hadir nggak Saja Muhammad, ada nggak anaknya? Nggak ada ya, Pak Muhammad. Itu yang 3 yang meninggal. Jadi dari 12 di yayasan itu 3 yang sudah meninggal, sisa 9. Dari 9 itu yang aktif di yayasan 6, 3 yang tidak aktif. Ya, nah ini yayasan berdiri pada tahun 84. Tahun 84, alhamdulillah berdirilah Yayasan Ahmadiyah Tama yang diawali dengan saat itu ada tetangga kami yang meninggal, meninggalkan 3 orang anak. Anak yang paling besar yaitu baru kelas 2 SD. Anak itu baru kelas 2 SD, lalu adiknya baru TK, dan yang paling kecil itu baru umur kira-kira 2 tahun. Luar biasa kan gitu. Ini sama saya yang sudah dia sama satu lagi Pak Tohir, tidak tahu ada Dhani. Nah, apa yang terjadi? Itu luar biasa saudara bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya kembali ini ulur waktu supaya nanti hari Umar lagi. Sekarang ini Faiz sebagai umat atau sudah sampai mana supaya nanti tidak supaya jangan terlambat. Lalu apa? Waktu jenazah itu karena dibawa dari rumah mau dibawa ke masjid, anak yang tua, yang besar dan yang kelas 2 itu seperti meraung-raung, dia menangis. Siapa nanti yang akan menjadi sekolah saya? Dari sana kami bisa taruh pendiri yayasan tergerak. Bagaimana supaya kita itu mendirikan satu yayasan sebagai orang tua asuh. Hari ini alhamdulillah anak asuh kami itu per hari ini ada lebih dari 500 anak asuh, dan yang telah diteruskan sampai dengan sarjana, mulai dari berdirinya yayasan sampai dengan hari ini insya Allah sudah ratusan atau bahkan ribuan, ya ribuan. Dari sisi ini yang macam-macam, yang dokter, yang arsitek, yang sipil dan yang lainnya itu sudah ada semua alumni, dan kami tidak mengikat. Kita memberikan bantuan mana itu adalah free. Jadi hanya memberikan bantuan. Nah itu adalah awal berdirinya yayasan, dan sampai dengan hari ini subhanallah, selain kita memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak asuh kita, alhamdulillah kami bisa memberikan bantuan kepada para janda, dan janda yang kita santuni per hari ini lebih dari 125 orang. Jadi apa yang ingin saya katakan, di saat Pak Bapak Mardianto menjadi Gubernur Jawa Tengah, saat itu ada namanya gerakan GEOTA, gerakan orang tua asuh, dan juga terus di eranya Pak Jokowi atau sebelumnya yaitu Pak SBY ada yang namanya BLT, bantuan langsung tunai. Nah, waktu zaman Gubernur Pak Mardianto, kami menyampaikan Bapak, alhamdulillah sebelum ada BLT kami itu sudah memberikan bantuan kepada mustaqim dan mereka yang berhak menerima bantuan ini. Kami dan alhamdulillah istiqomah sampai dengan hari ini kami masih tetap memberikan, dan alhamdulillah yayasan dari tahun 84 berdiri. Lalu saatnya saya kembali dan mengundang, yaitu yang punya Paris Collection. Saya adalah orang yang ditugasi oleh yayasan untuk memperoleh dana dari siapa? Dari salah satunya adalah pertemuannya Paris Collection, yaitu dikendalikan subhanallah pada tahun 87 saat saya ingin menarik dana itu
saya saja. Tapi saya begitu menerangkan, saya terperangkap, saya harus berpikir. Jadi Pak Pong menanyakan kepada Pak Ancam saat itu, Bapak, kami ingin memberikan surat dasar. Persyaratannya apa saja? Minta tertulis. Tertulislah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Saya tanya sama Pak Pong bisa penuhi nggak ini? Bisa, kita ada semua persyaratannya. Dipenuhi nggak persyaratannya? Setelah dipenuhi, apa yang terjadi? Balon Pak Ancam saat itu saya tidak bisa mengizinkan karena di tempatnya itu ada sekolah SD Negeri. Wah, Pak Pong ini. Saya kan sebelumnya sudah tanya persyaratannya itu apa saja. Persyaratan sudah saya penuhi sekarang tidak berdoa. Saya tidak mau. Pak Pong menolak begitu. Tidak. Ya, alhamdulillah saat itu dari tahun 88, 86 kami adalah sebagai rekanan pemerintah untuk mencetak soal-soal IPANS. Jadi soal IPANS kalau ada di antara kalian yang hadir di ujian SMA, SMP pada tahun 85 sampai 95 itu soal-soal IPANS itu kami yang mencetak dokumenter. Nah, karena kami mencetak itu langsung saya naik ke kota. Pak Dianda masih kamu itu masih Pak, ya saya datang pagi begini langsung pagi saat itu atau sebelum informasinya itu langsung itu udah itu bahwa saya akan mengambil kebijakan berbeda dengan Anda. Saya izinkan biaya waktu itu diberikan SD karena masalah biaya untuk saya. Akhirnya alhamdulillah izin itu turun. Nah, itu izin alhamdulillah kami bisa memberikan SD. Nah, setelah SD begini, kita mikir lagi, ya Allah ini bagaimana? Terus pada tahun 96 itu kita mau memberikan tuntutan dari orang tua siswa bagaimana bisa mendirikan pendidikan SMP. Maka kami coba untuk pendidikan SMP. Belum punya guru, luar biasa. Itu Mas Fit. Nanti akan saya simpulkan apa yang ingin saya sampaikan khususnya kepada Dr. Haji yang mewakili pertama dan yang apotek mana? Apotek biasa yang mewakili apotek dan ini Biswa yaitu Mas Haji. Nanti kita akan saya sebutkan. 96 berdirilah SMP Islam Hidayatullah. Menempati apa? Gedung yang mana? Menempati gedung ISD karena gedung itu masih banyak yang kosong. Murid kita masih sedikit. Apa bergabung jadi satu antara SD sama SMP. Subhanallah, itu luar biasa. Pada tahun 87 awal ada sekolah SDN Perdana yang di Jalan Cemara 390 ini rupanya dijual atau tidak ada siswa maka dijual. Waktu itu saya bilang apa? Nah, saya mau beli tapi saya tidak waktu dulu. Ini saya sewa untuk 5 tahun. 1 tahunnya adalah 20 juta. Saya. Jadi jangan sampai ada di antara kalian yang merasa Anda ini kecil, Anda berada di Anda ini berada di satu institusi, berada di satu korporasi yang insya Allah inilah itu akan besar. Jangan ada gabung. Jadi yang insya Allah sudah ke depan saya selalu mengatakan insya Allah inilah apotek kita, klinik kita, domba kita. Karena domba itu sudah kita siapkan lahan 3 juta di Boja. Insya Allah nanti pada saatnya kita akan bolehkan bersama di Boja untuk membesar yaitu perdombaan kita. Barangkali itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah hari ini sudah datang saya untuk mengulur waktu saya akan bicara 1 jam. Sebenarnya dari 15 menit dari ini alhamdulillah hari ini masih berada
mudah-mudahan inspirasi kepada terutama anak muda, yaitu Nabil, Aziz, sama yang lain-lain. Ya, ini akan menjadi motivasi bahwa tidak ada yang mustahil dari Allah kalau kita serius. Insya Allah akan selalu bersama kita. Terima kasih. Saya pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih sekali Pak Eko, terima kasih sekali Ustaz Abdul Pak Teguh, dan semuanya yang tidak bisa saya berikan satu-satu. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini namanya ceritanya luar biasa. Ini Mas Yekarim, Masya Allah, Yekarim, Masya Allah. Nanti ini saksinya ada saya di sini. Luar biasa. Apa? 97 saya sewa 5 tahun dengan 100 juta. Terjadilah krisis pada akhir 97-98 terjadi krisis. Begitu dari krisis itu si pemilik perdana dari ini balik mengatakan saya tidak jadi jual. Ini kita semua sudah transaksi, ini ya. Sudah kita siap membayar, tapi apa yang mengatakan nggak bisa. Nah, terakhir Pak Hussein, karena waktu itu posisi saya ada di Jakarta, saya di Jakarta. Begitu adik saya Hussein mewakili, enggak, saya harus ketemu sendiri sama Hasan. Akhirnya malam itu saya terbang ke Semarang. Besoknya itu saya datang kepada yang bersangkutan. Saat itu bapak-bapak dan ibu-ibu luar biasa, belum ada HP. Ya, 97 itu belum ada HP, 98 itu belum ada. Apa yang terjadi? Itu Pak Piko luar biasa. Ini benar-benar sejarah yang harus kita tahu. Bahwa waktu kami bernego di bank, namanya Bank Dagang Negara yang ada di Jalan Bangkong, sekarang di Bank Mandi. Ya, di sana itu kami duduk di kantornya namanya pimpinannya Pak Ali. Waktu bernego itu, dia si pemilik ini adalah dosen di sana. Agamanya tidak sama dengan kita. Ya, waktu bernegosiasi, ya apa yang terjadi? Saya bilang, Bapak, ini kita ini semua transaksinya legal. Kenapa sekarang ini kembali? Kok nggak mau? Enggak, saya pokoknya tidak jadi saya jual. Uangnya Pak Hasan saya kembalikan 100%. Silakan Pak Hasan pakai sampai 5 tahun free. Saya tidak butuh duit. Yang saya butuhkan adalah tempatnya. Begitu, iya, saya butuh tempatnya karena ini pendidikan. Terus sekarang dia mengatakan begini, sampai saya terserah Pak Hasan mengatakan saya cair di, saya katakan Bapak jangan cair di, kanan-kanan. Tidak, Bapak mengatakan saya cair di, saya tidak rasional, terserah. Yang penting pokoknya saya tidak cair juga sama Pak Hasan. Ini saya akan begini. Sampai dia menawarkan kepada saya dikembalikan uang itu dari 100 dikembalikan 200. Saya tidak butuh uangnya. Yang saya butuhkan adalah tempat. Luar biasa. Nah itu apa? Saat itu saya waktu krisis itu saya tidak pernah minta fasilitas bank. Apa yang terjadi? BNI karena ini saat itu menawarkan kepada saya, Pak Hasan ini karena kondisinya ini PHK dan sebagainya, bagaimana Pak Hasan ini salah satu perusahaan yang labor intensif, yaitu diberikan fasilitas. Tolong kalau sudah datang beritahu, ya. Dan itu apa? Akhirnya saya dikasih fasilitas itu 2 miliar oleh BNI, yang satu oleh Alfa, yang satu lagi suruh masukkan ke di BDN Hongkong. Padahal dari itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya atau kita tidak ada hubungan dengan BDN. Tapi almarhum ayah Anda suruh masukkan uang itu di BDN. Saya tak tahu. Saya baru tahu hikmahnya itu
setelah kejadian ini, begitu saya bernego di kantornya Pak Arifin, yaitu pemiliknya namanya Pak Bambang, dia mengatakan saya tetap tidak akan mau menjual kepada Pak Hasan, kecuali Pak Hasan bisa kasih duit 3 bulan dari tempat ini. Tapi itu masih panjang, bisa saya panjang. Saya akan izinkan saya telepon di kantor, saya akan ambil uang. Nanti kekurangannya biar 420, saya akan bayar. Saya akan telepon di kantor. Terus apa? Tidak, tetap harus Pak Hasan tidak berkeluar di sini. Sampai saya katakan 3 kali. Bapak ini sadar nggak ngomong seperti ini? Kalau Bapak nggak sadar, ini omongan tidak mungkin. Bagaimana saya tidak bawa uang? Izinkan saya untuk ambil uang, yaitu nanti saya kasih ke Bapak. Tapi dia berkata tidak, terserah Pak Hasan mau mengatakan saya rasional, atau saya bisa apa saya. Sampai yang ketiga, saya gebrak meja ini. Saya gebrak meja itu Bapak. Nah, ada isi ini Umar kami. Iya. This is from Cynthia. Cynthia. Kanina sebutan. Where's your son? Excuse me. Yang sudah kita Umar, how are you? Ada kata Arabia, ada kata Arabia, ada kata Arabia, Iwan, ada Muslim, nah, jadi itu terus apa? Saya baru sadar saat itu si pemilik Bambang itu Pak Bambang mengatakan oke, saya mau melepaskan tempat itu dengan catatan Pak Hasan tidak boleh keluar dari sini. Yang saya katakan saya katakan ada kami ada ini Pak ini ada jadi Sinjang di tulis saya ada mana ada besar yakin saya yakin kalau itu kalau orang bilang ya jadi ada FCT. Kalau bisa Umar jangan segera datang menarik ini. Dan terus apa? Saya sampai yang ketiga kali Aziz Anda akan lihat yaitu akan muncul rumah sakit Islam di daerah itu yang insya Allah itu akan menjadi rumah sakit yang akan ditujukan yaitu masyarakat yang ada di sana dan sekitarnya sebagaimana lembaga pendidikan Islam yang tadi saya ceritakan. Jadi semua yang ketiga termasuk Mas Widodo yang mengelola PRI jangan ada keraguan dulu kok saya kok dari dulu kecil, iya hari ini kecil tapi sekian tahun lagi insya Allah kita akan bisa. Saya sering mengatakan kalau kita berbicara 50 tahun yang lalu yang namanya 9 tangga itu tidak ada apa-apanya 9 tangga itu tidak ada apa-apanya tapi apa? Karena kegigihan dan karena keseriusan maka ini bisa bertahan. Jadi kalau hari ini klinik kami kecil yaitu Bismarck kami kecil terus apotek kami kecil karena apotek itu sudah saya targetkan yaitu kita pada saatnya akan menjadi BDM itu orang pedagang besar Indonesia kita harus berkembang. Jadi hari ini kami itu ada 8 sampai 9 PT yang mana itu semuanya akan terangkum menjadi satu sama lain yang saya menguatkan dan doakan mudah-mudahan kami dan seluruh pengurus maupun nabi yaitu bisa memberikan keseriusan dalam mengulangi ini barangkali saya sudah
1 jam. Kok dari kemana? Kalau ya kemana? Tolong Rais, kalau pengalaman sudah datang. Jadi itu bapak-bapak dan ibu saya. Ini harus saya Mas Doni. Ini Mas Doni, saya Mas Doni ini ikut rombongan umroh Rima. Ya, karena insya Allah dikatakan sudah ada Mas Doni. Ya, insya Allah untuk tahun setelah haji insya Allah nanti ya. Ini berangkat. Saya kira ini alhamdulillah Habib Umar sudah datang. Ini langsung Habib Umar. Saya minta maaf bapak-bapak dan ibu sekalian, barangkali mendengarkan omongan saya, tapi kalau teman-teman ini adalah motivasi. Jadi tidak ada yang mustahil. Sepanjang kita kalau ya Umar, bapak. Di Brazil. Zaman dia kuliah di sini. Ini ada sini Dan kemarin bahkan uang saya yang tadi sekian tahun, yaitu saya sudah menyimpan uang di BDN. Mereka pakai sekali. Keluarkan uang saya 420. Saya tinggal di sana 1 miliar. Keluarkan. Dan itu saat itu luar biasa. Coba saya suruh bayar, yaitu margin yang 1 miliar adalah 18, yang 1 miliar ini 24. Nah saya suruh masukkan, itu saya dapat 65 tadi. Jadi selisih spreadnya itu saya bayarkan untuk yang 420, jadi itu selama 1 tahun. Jadi saya tidak keluarkan uang apa-apa. Makanya jadilah gedung yang sekarang kita gedung SMA. Jadi subhanallah, itulah perjalanan yang luar biasa. Nah itu berdirinya SMA, SMP Islam Sultan Agung dari Gunung Subhanallah Rembang, yaitu ada salah satu pemilik temannya Pak Sumirin di Bunisula. Itu Pak Sumirin ada temannya Pak Joko yang dosen Bunisula jadi sipil. Dan itu dijual saya beli. Yang terakhir yaitu mantan rektor saya. Waktu saya kuliah di Negeri, rektor saya Pak Suroso, Profesor Dokter. Nah itu dijual saya beli setelah saya pada tahun 2010, jadilah saya gedung SMA yang sekarang ini. Luar biasa. Nah gedung SMA berdiri itu luar biasa lagi. Ini kan paling yang mobilisasi ini. Yaitu apa? Subhanallah. Begitu mau jadi sudah selesai. Itu kalau kita tahu di SMA itu ada aula. Aula itu pada awalnya adalah tempat parkir. Mau jadi tempat parkir itu anak. Begitu sampai selesai, saya mikir bahwa kalau ini parkir sebelahnya berhadapan sama kantor guru, itu bagaimana? Nah ini sampai akhirnya apa? Tetap di sebelah kita ini ada namanya Pak Yadi. Itu sudah punya tanah untuk dikos-koskan, ada 1.500. 1.500, begitu 1.500 itu harga saat itu adalah tidak wajar. Saat itu harga masih sekitar 1 juta sampai 1,5 juta per tahun. Saya bilang, ya itu tidak apa, boleh dibeli. Tapi tolong saya minta harganya itu adalah 5 juta. Saya itu masuk. Jadi itu tidak. Nah, waktu itu dengan BNIS. Itu waktu itu saksinya ada di Bang jadi solusi. Bang kita yang ada di belakang BNI. Apa? Itu akhirnya kita beli alhamdulillah dari tempat parkir yang aula itu ada tempat yang ada untuk parkir jadi aula yang sekarang dipakai di SMA. Nanti insya Allah dengan jadinya gedung ini, gedung sana semua akan jadi kelas semua. Jadi kelas SMA kita nanti semuanya ada di 21 kelas atau 21 lokal karena semua fasilitas penunjang itu ada di area ini. Jadi sana semua itu ada pendidikan dan kantor apa
alat sekolah, guru dan sebagainya. Itu ada di gedung yang kami sebut nama bangunan tahun 2010. Nah, inilah subhanallah Bapak-Bapak. Mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan terutama kepada anak muda yang mewakili yaitu ini